Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Fayal hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sesepuh bin sesepuh yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah di subuh kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yaitu nikmatul iman wal Islam, sehat wal afiah, taufik serta hidayah. Sehingga di subuh kali ini kita dapat hadir di masjid ini, kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan teruskan dengan kajian subuh, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan saja apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat salam yang selalu kita aturkan kepada beliau, kita semua diakui umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, untuk kajian subuh pada pagi hari ini bab ke-32, yaitu babu fadli du'afatil muslimin atau du'afatil muslimin wal fuqara'i wal khamilina. Kalau ini di kitab Nuzhatul Muttaqin atau kitab aslinya Riyadhus Shalihin itu ada dalam judul wal khamilina. Tapi kalau di Nuzhatul Muttaqin itu cuma menerangkan babu fadlil du'afatil muslimina wal fuqara'i, begitu. Yaitu bab menerangkan keutamaan orang-orang muslim yang lemah dan orang fakir. Seperti biasanya di dalam awal-awal bab di bab kitab Riyadhus Shalihin selalu Imam An-Nawawi mencantumkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Di antara ini yang dicantumkan adalah dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Qala Allah Ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka 'anhum. Surah Al-Kahfi ayat 28. Wasbir, dan bersabarlah engkau Muhammad, nafsaka atas dirimu, ma'alladina, bersama orang-orang yang menyeru, ma'alladina yad'una rabbahum, beserta orang-orang yang menyeru Tuhan mereka, bil ghadati, pada waktu pagi, wal 'ashyi, dan waktu sore atau waktu senja hari. Yuriduna wajhahu, yang mereka mengharap keridhaannya. Yuriduna wajhahu, yang mereka mengharapkan keridhaannya. Wala ta'du aynaka anhum, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Jangan melampaui batas. Maksudnya ini adalah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk memerhatikan dengan sebutan wala ta'du ainaka anhum, jangan kau lewati kedua matamu atas mereka. Asal awalnya itu begitu terjemahnya, tapi maksudnya adalah jangan kau lewati, jangan kau melewati, perhatikan mereka, orang-orang yang lemah dari kaum muslimin atau orang yang fakir dari kaum muslimin. Untuk berikutnya, ini ayat ini cuma satu ayat, kepenggalan satu ayat saja di bab ini, yaitu surah Al-Kahfi ayat 28. Kemudian Al-Imam An-Nawawi beliau mencantumkan hadis-hadis. Hadis yang pertama ini adalah dalam urutan hadis adalah hadis yang ke-257. Nah, ini kalau di kitab Nuzhatul Muttaqin. An Harisah bin Wahbin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Beliau Harisah bin Wahab, ini dari hadis Harisah bin Wahab, beliau berkata, sami'tu Rasulullahi, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Jadi ala di sini itu adalah ala iftitahiyah, maksudnya itu adalah sebagai pembukaan, pemula, biar orang-orang itu memperhatikan apa yang akan Rasulullah sampaikan. Ala ukhbirukum bi ahlil jannah, gitu. Apakah kalian mau, gitu? Maukah kalian ukhbirukum, aku kabarkan kepada kalian, bi ahlil jannati, dengan ahli surga. Di sini kemudian di dalam tafsir hadis terangkan bahwa ketika Rasulullah mengucapkan ala ukhbirukum bi ahlil jannah, mereka diam saja. Maksudnya adalah bahwa ketika mereka tidak menjawab dengan diamnya itu berarti mereka setuju, bala, na'am, gitu. Kemudian Rasulullah meneruskan dengan sabdanya, kullu dha'ifin mutadha'ifatin, yaitu orang yang dhaif, orang yang lemah. Kemudian mutadha'ifatin atau mutadha'ifin, yaitu orang yang ditindas orang lain. Ada diartikan seperti itu, atau orang yang dilemahkan, dianggap lemah oleh orang lain, itu adalah mutadha'ifin. Lau aqsama 'ala Allah, seandainya dia bersumpah 'alallahi, dengan mengatasnamakan Allah, mereka kalau sudah bersumpah dengan mengatasnamakan Allah, wallahi, begitu, la abarrahu, sungguh dia Allah akan meluluskannya, sungguh Allah akan mengabulkannya. Itulah abarra'ahu. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Kemudian Rasulullah
meneruskan, maukah kalian aku berikan kabar tentang ahlun nar, dengan penduduk neraka. Para sahabat pun juga diam. Kemudian diteruskan, dan kullu utullin jawadin mustakbirin, yaitu orang yang utul itu adalah yang keras, setiap orang yang keras. Jawadin kasar. Terus kemudian mustakbirin, orang yang sombong. Jadi penduduk neraka itu ciri-cirinya kalau di sini adalah mutullin, jawadin, mustakbirin, keras, kaku, sombong, gitu kan. Tapi kalau penduduk surga itu mayoritas dihuni oleh orang yang dhaif, orang yang lemah, mutadhaifin, orang yang tertindas, orang yang ditindas. Jadi kalau orang menjadi orang lemah, orang yang ditindas, kemudian jangan merasa bahwa dia ditinggalkan oleh Allah. Kadang-kadang kan orang merasa lemah, merasa tidak mampu, merasa miskin, kemudian dia seakan-akan itu ditinggalkan oleh Allah. Ya Allah, aku sudah beribadah, ya kan, aku disuruh sholat, sudah sholat, tapi hidupku kok susah banget gitu. Nyari makan aja susah gitu. Tetangga udah pada beli motor, mobil, rumah, bangun rumah di tingkat, tapi saya dari dulu-dulu kok begini-begini terus. Apakah engkau tidak ridho denganku? Kayak kan begitu kan, nyalain diri sendiri. Padahal di situ terangkan bahwa orang-orang yang seperti itu adalah mereka mayoritas penghuni surga. Jadi jangan merasa kecil hati, karena bisa jadi walaupun di sini di dunia ini lemah, tidak jadi jagoan ibaratnya, tetapi di akhirat nanti dia menjadi jagoannya, ya kan? Untuk apa kuat di sini, menang di sini, tapi kalau di akhirat nanti justru kalah. Yang penting adalah di akhirat. Berikutnya hadis yang ke-258, wa an Abil Abbas Sahl bin Sa'id As-Sa'idi. Hadis dari Abil Abbas Sahl bin Sa'id As-Sa'idi, qala, beliau berkata, qala marra rajulun 'alan nabi. Jadi Abil Abbas beliau berkata, marra rajulun, ada seorang laki-laki, dia lewat berjalan, ada seseorang laki-laki lewat berjalan, 'alan nabi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi bersabda, li rajulin indahu, pada seorang laki-laki di sampingnya, jalisin, yang dia duduk. Jadi Nabi duduk, ada seorang laki-laki lewat, kemudian beliau bersabda kepada orang yang ada di sampingnya, yang duduk di sampingnya, ma ra'yuka fi hada, apa pendapat engkau, apa pendapatmu fi hada, kepada orang ini,
pada laki-laki ini. Faqala, kemudian seorang laki-laki di samping Rasulullah tadi menjawab, rajulun min asrafin nasi hada. Wallahi hariyun in khotoba ayyunkaha wa in syafa'a ayyusfa'a. Jadi ketika Rasulullah minta pendapat pada orang yang ada di samping beliau, orang tadi mengatakan dia adalah rajulun min asrafin nas, dia adalah orang dari orang mulia-mulianya manusia, maksudnya orang di kalangan bangsawan, orang yang punya jabatan. Rajulun min asrafin nasi hada, ini adalah orang yang punya jabatan, orang yang dari kalangan bangsawan, orang yang mulia, orang yang paling mulia. Wallahi, demi Allah, hariyun. Jadi demi Allah nih, hariyun itu diartikan dengan patut, pantas saja gitulah. Hariyun, pantas. In khotoba ayyunkaha, jika dia itu melamar seorang gadis, ayyunkaha, yaitu dia bakal dinikahkan. Jadi kalau ada orang penampilan bagus, punya jabatan, datang ke situ bawa kendaraan mewah, itu kalau orang lihat, wah orang ini bahkan bagus, punya kendaraan mewah, sudah terkenal bahwa dia itu adalah dari kalangan pejabat atau anaknya pejabat, itu kan wah kalau dia itu seandainya ngelamar seorang gadis pasti dinikahkan, gitu kan, kira-kira begitu kan. Wa in syafa'a, dan jika dia itu memberikan bantuan atau memberikan mediasi, ayyusfa'a, maka dia untuk memberikan mediasi itu pasti akan diperhatikan atau diluluskan mediasinya. Nah, gitu kan. Wah, orang kayak gini itu kalau dia jadi mediasi, wah, bakal diluluskan. Ya, makanya penting itu Pak ya. Mediasi itu orang yang meyakinkan. Kalau perlu ya agul-agulnya itu saya punya kenalan jenderal, terus wah, wong di apa itu di jalan saja itu Pak ya. Kalau kita atau banyak orang lah, kalau saya kan tidak banyak kenalan orang-orang pejabat. Di jalan ketangkep orang yang punya saudara atau kenalan dia yang pangkatnya lebih tinggi. Bentar Pak, saya mau ke tempatnya Bapak ini, yaitu Bapak Jenderal ini. Tilang Pak ya. Itu kan langsung, Pak, ini saya di jalan, ya, berikan antu HP-nya. Wah, gitu langsung. Jadi kalau nolong orang, mediasi orang, itu dilulusin, atau mungkin di mana, di instansi apa, upama itu ini titip orang saya, kira-kira gimana gitu yang dititipin kalau orangnya itu di bawahnya, ya seperti itu. Jadi ini adalah pandangan secara duniawi, gitu Pak ya. Jadi ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat beliau di sampingnya, apa pendapatmu mengenai orang ini? Orang itu menjawab dengan pandangan-pandangan duniawi. Ya apa yang dilihatnya ya langsung aja spontan gitu. Kemudian fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul diam. Beliau diam
Summa marra rajulun akharu, kemudian lewat seorang yang lain, orang yang lain lewat. Faqala lahu Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang ada di sampingnya, wa ma ra'yuka fi hada, dan apa pendapatmu mengenai orang ini? Faqala, kemudian laki-laki tadi yang ada di samping Rasul menjawab, ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimina. Orang ini adalah seorang laki-laki dari orang-orang fakirnya orang muslim. Hadza hariyun in khataba alla yunkaha. Orang ini itu adalah pantas in khataba, jika dia itu ngelamar seorang gadis, ya alla yunkaha, dia bakal tidak dinikahkan. Berarti ditolak ya. Orangnya udah kelihatan gak meyakinkan, dekil gitu kan. Orang kayak gini gak pantas kalau dia ditolak gitu, kalau ngelamar seorang gadis. Wa in syafa'a alla yusfa'a, dan jika dia memberikan mediasi, alla yusaffi'a, itu yusaffa'a ya, dengan mabni majhul. Pantaslah kalau dia itu juga ditolak syafaatnya atau mediasinya. Wa in qala alla yusma'a liqaulihi, dan apabila dia, orang tadi, laki-laki dari kaum muslimin yang fuqara tadi berkata, bakal tidak didengarkan ucapannya. Maklum kan orang fakir itu ngomong juga nggak dianggap kan Pak ya. Lah itu udah manusiawi di dunia ini begitu. Ada keputusan apapun, ide-ide bagus kayak gitu, kalau orangnya nggak meyakinkan, nggak punya jabatan, nggak punya duit, itu kan omongannya kan dianggap biasa-biasa saja, tidak diperhatikan. Tapi kalau orang kaya kan, oh ya udahlah bereslah nanti itu, kerjain aja, gitu. Kira-kira gimana? Mantap nggak? Mantap orang kaya seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza. Orang ini itu adalah lebih baik dari isi dunia. Orang kayak gini ini lebih baik gitu, dari isi-isi dunia ini dibandingkan orang yang pertama tadi. Itu ini ada apa hadis, kata-kata yang dibuang di belakangnya. Jadi hadza khairun min mil'il ardi misla hada. Kalau asalnya diterjemahkan, orang kayak gini itu lebih baik daripada isi dunia ini. Orang kayak gini. Bilang begitu berarti dibanding dengan orang yang pertama tadi. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Qauluhu hariyun, jadi ucapan hariyun itu wa bi fathil ha, dengan dibaca fathahnya ha, wa kasri ra, dan dibaca kasrahnya ra, wa tasdidil ya'i, dan dibaca tasdidnya ya, ai hakikun, patut, hak atau patut. Wa qulu syafa'un bi fathil fa, jadi syafa'a. Bukan syafi'ah, di sini adalah dibaca dengan syafa'a. Hadis berikutnya, wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu.
semoga Allah meridhoinya, an Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtajjat al-jannatu wan naru. Ihtajjat itu berdebat, saling mengungkapkan pendapat, itu ihtajjat. Ihtajjat al-jannatu wan naru. Jadi surga dan neraka itu mereka berdebat. Padu kalau orang zaman dahulu itu. Faqalat an-naru, kemudian neraka berkata, Fiya al-jabbarun. Jadi Fiya bukan Fiya ya. Fiya itu di dalam ini padaku al-jabbaruna, orang-orang yang kalau zaman dahulu itu diartikan dengan murbo meseso, suka maksa gitu kan. Wal mutakabbiruna, dan orang-orang yang sombong. Mutakabbir, orang yang sombong, gumedi, ya gitulah gampangnya. Wa qalat al jannatu, kemudian surga menjawab, Fiya du'afaun, ada padaku du'afaun, orang-orang yang lemah. Du'afaun nasi, teruskan ya. Fiya du'afaun nasi, padaku ada orang-orang yang lemah. Wa masakinuhum, dan orang-orang yang miskin. Faqadallahu bainahuma, kemudian Allah mutus di antara keduanya, jadi pemisah lah kayak gitu. Innaki al-jannah rahmati, sesungguhnya engkau al-jannata, yaitu surga, rahmati itu adalah menjadi rahmatku. Arhamu bika, aku berbelas kasih, bika sebab engkau, dengan engkau, man asya'u, terhadap orang yang aku kehendaki. Jadi kalau kita itu masuk surga, itu adalah karena rahmatku dengan memasukkan surga. Wa innakan naru, tadi berarti kalau di sini diterangkan wa innaki, ki semua ya. Berarti di depan tadi innaki al jannatu rahmati gitu. Wa innaki an-naru, berikutnya adabi. Wa innaki an-naru adabi, dan sesungguhnya engkau an-naru, yaitu neraka, adabi itu adalah siksaku. U'adzibu biki man asya'a, aku mengadab mereka, aku menyiksa mereka dengan engkau gitu. Aku menyiksa dengan engkau man asya'u, terhadap orang-orang yang aku kehendaki. Wali kilaikuma gitu, dari kilahuma kilaikuma gitu. Wali kilaikuma, dan kepada kalian berdua, alayya terhadapku, mal'uha, memenuhi mereka, memenuhinya gitu. Jadi surga neraka itu nanti ada jatahnya masing-masing, ada isinya penuh semua. Jadi di sini memenuhinya. Jadi terserah Allah nanti, orang yang Allah kehendaki, siapa yang dimasuki neraka, siapa yang dimasukkan ke dalam surga. Karena itu masuk ke dalam neraka itu adalah bentuk
keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang maksiat kepadanya. Adapun surga itu adalah bentuk rahmat kepada orang-orang yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau taat, manut gitu Pak ya, itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita ibadahnya, tapi murni karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang terus andakan, ada juga di dalam Al-Qur'an suruh beramal sholih, ya kan? Beramal kalian kalau mau masuk surga. Itu kan ada begitu kan? Di dalam ayat-ayat yang lain. Di situ para ulama mufassirin beliau menafsirkan bahwa sebenarnya untuk masuk surga itu adalah murni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan amal-amal yang kita lakukan itu menjadi meningkatkan tingkatan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan-tingkatnya ini kalau Bapak Ibu banyak amalnya itu ada tingkatan grade kayak gitu, ningkatin status. Tapi kalau masuk surga itu murni karena rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada hadis-hadis yang menerangkan hal itu, banyak sekali. Rawahu Muslimun, hadis ini menceritakan hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau Rasulullah bersabda, innahu la ya'tir rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamati la yazinu indallahi janaha ba'udatin, muttafaqun alaih. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu, sungguh, dhamir sya'an ini, sungguh, la ya'tir rajulu, bakal datang seseorang, al-'azimu, yang dia itu, azim itu diartikan dengan orang yang besar, as-saminu, orang yang gemuk. Sungguh akan datang orang yang gemuk lagi besar gitu. Yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Jangan terwah saya akan gemuk ini, jangan gitu. Maksudnya ini perumpamaan itu nanti seperti itu, diumpamakan nanti. Yaumal qiyamati, besok di hari kiamat, la zazinu indallahi janaha ba'udatin, yang mana beratnya di sisi Allah itu tidaklah melebihi janaha ba'udatin, satu sayap dari nyamuk. Berarti ringan sekali. Datang orang yang besar, gemuk gitu kan, tapi nanti itu dia di sisi Allah itu tidaklah lebih dari beratnya satu dari sayap nyamuk. Jadi bentuk fisik di dunia ini tidak mempengaruhi Bapak Ibu ya. Makanya dalam hadis yang lainnya terangkan bahwa Allah tidak melihat fisik kamu, itu kan ada kan? Tidak melihat bodi kamu, cantik kamu, mau jelek, mau buruk, mau tampan, mau besar, gemuk, kurus, itu tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memandang dari takwa kalian, gitu kan? Hati kalian yang dilihat, ada takwanya atau tidak. Jadi kalau kadang-kadang orang kan tidak pede kalau Allah kasih muka yang mungkin
bodi yang kurang bagus, dianggapnya kurang bagus, tapi itu semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dipandang itu adalah diri kalian, hati kalian, takwa kalian. Apakah dengan dikasih karunia yang seperti itu, bodi sempurna, besar, gemuk, bersyukur apa enggak? Nah gitu kan? Kalau justru malah jadi sombong, dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis muttafaqun alaih, ini hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ini masih banyak hadis, ini satu lagi Pak Ibu ya. Wa anhu annam ra'atan sauda'a kanat takumul masjidi aw syaban fafaqadaha. Jadi dalam hadis ini disebutkan dengan aw syaban. Ini berarti perawinya ini ragu-ragu. Sesungguhnya ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan, imra'ah ini. Wa anhu, dan ini hadis sama diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa ada seorang perempuan sauda, ada yang hitam, kanat takumul masjidi, dia itu takumul masjidi itu dia berada di masjid, dia di situ bersihin, rapiin itu. Ausyaban, atau seorang laki-laki. Dia makanya di sini imra'atan ausyaban, karena ini laki-laki apa perempuan itu perawi hadis ini agak ragu-ragu. Tapi di dalam tarjih itu ditarjih oleh para ulama bahwa imra'atan sauda itu yaitu orang yang nyapu masjid itu adalah seorang wanita, bukan seorang laki-laki. Diterangkan setelah diteliti itu namanya adalah Ummu Muhjin gitu. Jadi fafaqadaha, kemudian beliau kehilangannya, maksudnya bahwa orang itu nggak ada tahu-tahu. Au faqadahu Rasulullah, atau Rasulullah kehilangan dia tadi laki-laki. Karena di sini kalau faqadaha berarti menerangkan perempuan, kalau au faqadahu berarti laki-laki. Karena itu tadi hadis ini perawinya agak ragu-ragu, laki-laki maupun perempuan. Maka di sini disebutkan dengan dua lafal, yaitu fa faqadaha au faqadahu Rasulullah. Kemudian Rasulullah dia itu faqada itu kehilangan, kesepen. Orang itu kok nggak datang ke masjid gitu, ibaratnya seperti itu. Fasa'ala anha, kemudian Rasulullah bertanya mengenai orang tadi, perempuan tadi, au anhu, atau orang laki-laki tadi. Faqalu, kemudian para sahabat menjawab, mata beliau sudah tidak ada, orang itu sudah nggak ada, mati. Qala, kemudian Rasulullah bertanya lagi, afala kuntum adantumuni, gitu kan? Kenapa kalian itu tidak mengkabarkannya kepadaku? Gitu. Arti mudahnya seperti itu. Afala kuntum adantumuni. Kenapa kalian tidak memberikan izin, memberikan kabar kepadaku? Yang maksud adantumun di sini adalah memberikan pemberitahuan kepadaku. Fak'annahum sagharu amruha, seakan-akan mereka itu menganggap enteng permasalahan mereka.
au amrahu atau au amroha. Jadi faka'annahum sagharu amroha, seakan-akan mereka itu menganggap ringan permasalahannya dari perempuan tadi, au amrahu atau permasalahan dari laki-laki tadi. Faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata, dulluni ala qabrihi, tunjukkan oleh kalian kepadaku ala qabrihi, atas kuburnya. Fadalluhu fasalla alaihi, kemudian mereka para sahabat tadi menunjukkannya, kemudian fasalla alaihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atasnya. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, inna hadhil kubura mamlu'atun, sesungguhnya kuburan-kuburan ini mamlu'atun, itu dipenuhi, zulmatan, dipenuhi kegelapan, ala alia, atas penghuni-penghuninya. Jadi kubur tadi itu asal-asalnya itu adalah gelap. Wa innallaha ta'ala yunawwiruha lahum bisolati, dan sungguh Allah telah, wa innallaha ta'ala yunawwiruha, dan sesungguhnya Allah menyinarinya lahum, kepada mereka, yaitu ahli-ahlinya, bisolati, dengan solatku, alaihim, atas mereka. Jadi gara-gara ada perempuan atau laki-laki yang biasa bersihin masjid, kemudian Rasulullah itu betul-betul memperhatikannya, sampai kemudian solat, suruh nunjukin sholat di situ. Dari situ seluruh ahli kubur itu yang asalnya itu diliputi dengan kegelapan, karena berkat sholat Rasulullah di atasnya, gara-gara ada orang yang tadi bersihin masjid tadi, kemudian Allah menyinari ahli-ahlinya, jadi terang benderang. Jadi jangan dianggap remeh ya, merebut masjid. Ibu kalau mau merebut boleh, itu bapak boleh, karena di sini terangkan imro'ah ausya, sahabat laki maupun perempuan. Tapi diterangkan di situ malah ini tadi ditarji itu ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu duluan yang datang ya Bu ya. Yang nyapu-nyapu biasanya ibu ya. Kalau ibu-ibu biasanya itu datang duluan nyapu apa kayak gitu. Sering-sering kalau di dekat-dekat saya itu musola atau apa itu, ibu-ibu itu rajin nyapu apa itu. Kalau laki-laki mah terima beres, udah bersih masuk itu. Tapi sebenarnya orang yang mau bersihin seperti itu, gara-gara orang yang membersihkan tadi dikubur di situ, akhirnya mendapatkan keberkahan. Allah ganti yang asalnya gelap menjadi nur, menjadi terang benderang pada ahlinya. Mudah-mudahan saja nanti Ibu ya, kita semua kan begitu di sini ya. Jadi kalau ada kotoran dikit ya ambil, jangan di masjid malah masukin gitu kan. Ya itu tadi, makanya yang bersihin itu seperti itu. Nanti juga ada ancaman-ancaman bagi orang yang suka bikin kotor di masjid. Ini ada seperti itu. Banyak sekali diterangkan seperti itu, bahwa malah ada orang yang sepele, dia itu masuk neraka gara-gara dia itu, kalau dia itu ngeludah gerok di masjid, dia itu tidak ditutupin dengan pasir. Zaman dulu kan masjid itu kan dari pasir dulu kan. Zaman Rasulullah itu belum ada kayak gini-gini itu. Ngeludah di atas pasir kan kelihatan kalau itu gerok gitu kan. Dibikin orang jadi apa ya, kirik-kiriknya ya. Nah itu bikin orang seperti itu dapat ancaman bisa masuk neraka itu. Datang masjid tapi seperti itu. Itu gara-gara orang seperti itu. Juga gara-gara orang mau bersihin masjid, itu juga mendapatkan berkah oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan, ini masih agak banyak. Mudah-mudahan nanti bisa diteruskan di pertemuan berikutnya. Ada ditanyakan Bapak Ibu?
yang selalu membersihkan ini. Lalu beliau sudah tidak ada dan Rasulullah menyayangkan kenapa kalian tidak menyampaikan kepadaku. Jangan menyepelekan kalau perempuan itu sudah tidak ada. Lalu Rasulullah berziarah di kuburnya, lalu sholat tadi kalau tidak sholat, lalu beliau sholat di atasnya. Yang tadinya ahli kubur itu sudah puluhan. Setelah Rasulullah sholat di atas wanita itu, kubur wanita itu, maka semuanya menjadi terang benderang, yang tadinya gelap menjadi terang. Nah, yang saya tanyakan, beliau Rasulullah SAW sholat di atasnya, itu sholat jenazah atau sholat gaib karena memang sudah dikuburkan. Nah, itu sholatnya itu seperti apa, Ustaz? Ya. Makasih Pak. Jadi diterangkan di situ, sholat di situ adalah sholat mayit. Sholat mayit. Jadi ini dalam fikih itu bisa diambil kesimpulan kalau ini diambil dari segi fikihnya itu, dari kejadian itu, apabila ada orang yang mempunyai permasalahan seperti tadi, dia sudah meninggal, umpama kita lah, datang ke sahabat kita, orang yang kita kenal, dia mati, kita nggak sempet nyolatin bareng-bareng, itu kita boleh sholat nyusul. Jadi ke kuburnya, lihat di situ, sholat di situ, itu boleh dari kejadian. Dan itu diambil hukum fikihnya seperti itu. Ada juga yang sholat gaib, berarti tidak di atas kuburnya. Kalau ini diterangkan di sini, Rasul minta tunjukin kuburnya. Jadi nanti kalau kita itu pama telat ya ibu, ya saudara atau apa telat, ya udah deh sholat gaib saja di rumah. Udah pulang, udah di situ. Kalau memang dekat kuburnya, samperin di situ, ya kan? Situ sholat di atasnya, doakan beliau. Dari situ berarti sholat itu tidaklah terus jenayahnya langsung di depannya, walaupun sudah dikubur, kita bisa mensolati di atas kuburnya. Atau kalau memang jauh nggak bisa datang, bisa dengan sholat gaib. Itu diambil dari situ. Saya kira seperti itu. Nah, karena apa? Karena sholat biasa, yang sholat kita itu tidak boleh, ada larangan bahwa tidak boleh sholat di atas kubur. Sholat itu adalah sholat fardu, sholat sunnah yang lain yang bukan sholat untuk mendoakan si mayit. Begitulah ibu ya. Makanya kalau sholat ya tidak boleh di atas kubur. Makanya kalau sekarang itu kuburan-kuburan itu banyak yang di apa itu musola biasanya kan di samping. Kalau di tengah takutnya ya nanti itu tadi ada larangan bahwa tidak boleh sholat di atas kubur. Bisa jadi dulunya itu sudah pernah ngubur orang gitu kan, terus dibuat kena sedikit perluasan dan lain sebagainya. Karena Cipatujah Ustaz, kalau Cipatujah ada, jadi kuburan begitu banyak di dalam masjid. Jadi sebelah sini ada yang sholat, sebelah sini ada yang sholat. Itu di Cipatujah itu ada tempat siapa gitu. Tempat adanya di atas bukit banget. Tempat orang meminta-minta begitu. Itu ada kuburan dan banyak sekali orang yang dikuburkan ini, kiai siapa. Tapi bukan sholat di situ kan? Banyak. Jadi biasanya setahu saya itu kalau ada kuburan-kuburan yang banyak diziarahin orang, itu biasanya diberikan tempat khusus untuk sholat musafir umpama. Kalau dia harus pergi ke masjid kemana kan jauh, bisa jadi di situ cuma makbarah, makam, kemudian
pengen sholat, biasanya ada disediakan tapi bukan di atas kubur, biasanya tempat sholat. Itu berarti sudah diberikan kekhususan bahwa itu adalah tempat sholat, bukan di atas kubur. Jadi kalau nanti jadi pengurus kubur ya begitu Pak ya, pisahkan, bukan di kalau memang tanahnya sempit ya di paling pojok lah, di mana kayak gitu. Jangan di tengah-tengahnya, nanti ditakutkan, dikhawatirkan banyak orang yang beranggapan bahwa itu dalam kubur. Nah, padahal dari panitia sudah mengatakan ini tempat musola, tempat sholat. Gitu Pak Ibu ya. Jadi biasanya kalau kayak begitu biasanya ada tempat istirahat sebentar untuk sholat apa, tidur-tiduran ada. Tapi seandainya sholat biasanya itu tadi, kalau dia tahu fikihnya bahwa sholat itu adalah sholat mayit, bukan sholat yang dilakukan dengan sholat sunnah-sunnah seperti badiah, qobliyah atau itu bukan, tapi sholat mayit. Begitu juga di Madinah. Madinah itu kan kubur Rasulullah itu di tengah masjid. Itu dikasih batas. Jadi umpama pekuburan Rasulullah itu segini, itu kan dibatasin juga bahwa ini masjidnya itu adalah selain ini. Jadi ada perluasan, ini kuburan, yang lainnya adalah masjid. Kalau kita sholat sekalipun di belakangnya sana, bukan sholat di kuburan tapi di masjid, karena sudah, dan itu butuh itu dialog yang sangat alot dulu ketika nggak boleh, bahkan makbarah Rasulullah itu mau dipindah. Seandainya itu benar-benar terjadi itu betapa istilahnya kehormatan orang-orang muslim itu bakal tercoreng saat itu kalau betul-betul kuburan Rasulullah sampai dipindah. Betul nggak kira-kira? Seperti itu. Ada perluasan masjid yang kemudian itu tadi ada kebijakan dari dialog yang alot dari para ulama, akhirnya kemudian bahwa ini adalah khusus masjid dan yang lainnya itu adalah yang lainnya adalah masjid. Makanya kalau fikih Pak Ibu ya, ini juga bisa dibuat kalau dalam fikih itu diterangkan masjid itu apa sih? Masjid itu adalah masjid yang diresmikan, disahkan oleh orang yang mewakafkan atau badan yang sudah ditunjuk di situ menunjukkan bahwa itu adalah masjid. Jadi kalau masjid ini sampai di situ itu adalah masjid, jadi boleh itikaf, itu disitulah yang boleh itikaf. Kalau di luar bukan masjid berarti bukan atau tidak bisa untuk itikaf. Atau bisa jadi yang saya wakafkan itu adalah cuma shop pertama, maka yang dibuat bisa digunakan untuk itikaf adalah yang shop pertama, begitu ya. Itu apa yang diisarahkan dari orang yang wakaf atau badan yang di situ ditunjuk dengan bareng-bareng mengesahkan mana sebenarnya wilayah masjid. Sampai di situ Pak ya? Ya. Pak, tadi kan Nabi katanya bisa mensolatkan kubur itu, tinggal kuburnya itu jadi terang gitu ya. Itu kan berarti dia bisa mendoakan mayit gitu ya. Yeah. Kemudian apa hubungannya dengan hadis yang lain bahwa tidak akan sampai amal itu putus, amal itu cuma ada 3 itu Pak. Amal jariah, kemudian anak yang soleh, dan satunya lagi apa lagi itu? Ilmu yang bermanfaat. Ya. Itu adalah hadis batasan-batasan. Jadi kita itu nggak bisa ngarepin pertolongan orang. Yang bisa itu adalah usaha kita sendiri, gitu kan? Anak saleh, doa anak saleh, gitu-gitu kan? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Tapi itu adalah satu hadis. Ada hadis bahwa Rasulullah itu diberikan wewenang oleh Allah untuk syafi', orang yang mensyafaati. Ya. Betul nggak? Dan syafaat yang paling agung itu adalah syafaatul udma, itu adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi hadis yang satu, hadis yang ini adalah ketika hadis yang tadi, yang 3 tadi itu ada sebagai batasan bahwa kita tidak bisa ngandelin orang lain.
Kalau berikutnya ada kekhususan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hak istimewa pada Rasulullah untuk mendoakan siapa yang beliau kehendaki. Jadi nanti ada syafaat, makanya kita semua mudah-mudahan diakui umatnya bisa mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya yaitu kita sering-sering bersolawat kepada beliau. Dengan begitu maka ada tanda bahwa kita itu adalah sering bersolawat kepada beliau. Insyaallah kita akan mendapat syafaatnya besok di hari kiamat. Gitu. Udah Pak? Berarti doa kemarin itu bisa itu ya untuk semua orang yang bisa masuk surga ya diterima. Di situ karena di hadis ini ahli kubur, penduduk kubur itu berarti bukan hanya dia sendiri. Gara-gara Rasul mendoakan di situ. Kalau doa di tuntunan salat jenazah itu, wama laki-laki kan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Kemudian Allahumma ighfir lahu warhamhu, begitu semuanya dicantumin kan gitu kan. Itu adalah karena di samping kekhususan untuk si mayit yang di depannya, juga mayit yang lain yang bisa jadi meninggal di mana gitu kan. Makanya kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu setiap habis sholat kan sholat jenazah kan, betul nggak? Sholat jenazah, selalu sholat jenazah. Tahu-tahu kalau nggak ngerti kita bingung. Tahu-tahu kok berdiri semua disuruh sholat, ternyata itu sholat jenazah. Karena itu doa kita, doa kaum muslimin muslimat itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa aja ya. Nah, kalau nggak diterima ya itu mah urusan Allah. Tapi kalau Rasulullah berdoa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah maksudnya bahwa Rasulullah menekankan begitu orang yang ada dalam masjid, jadi marbut masjid, bersihin masjid, itu orang yang intan di masjid itu betul-betul mendapat perhatian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan diramain. Begitu maksudnya. Keutamaan orang itu. Udah sampai di sini? Itulah tadi yang bisa saya sampaikan dalam kajian ini. Mudah-mudahan saja apa yang saya sampaikan tadi kita bisa melaksanakannya dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.